Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita adalah semata-mata anugerah Tuhan. Usaha dan kerja keras kita dengan segala hasilnya itu pun ada di dalam anugerah Tuhan. Oleh karena itu saudara, marilah kita menjadi orang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara merenungkan apakah yang kurang yang dimiliki oleh Tuhan? Atau apakah Allah membutuhkan tambahan sesuatu dari kita sehingga Allah perlu membalas budi kepada kita? Sebenarnya, apakah yang Allah kehendaki dari kita? Ketika kita tahu bahwa memang tidak ada kekurangan pada Allah. Justru, bukannya Allah yang membutuhkan sesuatu dari kita, namun kita itu sendiri yang selalu menerima banyak hal dari Tuhan. Dan di antara semua itu, ada yang tidak perlu kita usahakan, dan Allah memberikannya kepada kita. Saudara, itulah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jadi apa yang Allah kehendaki dari kita? Saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah percaya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa hidup kita semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukankah itulah yang Tuhan sediakan bagi hidup kekal manusia? Yang Allah sediakan di dalam Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal yang pertama, ayat 34 sampai 46. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke sana, dan kepada mereka lah aku akan memberikannya, dan mereka lah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini, baliklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Tebrau. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani, dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah, dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa menceritakan sebenarnya umat Tuhan yang keluar dari tanah Mesir itu sudah hampir masuk ke tanah perjanjian di masa lalu. Namun mereka itu tidak mau masuk, malah mereka menggerutu, dan Tuhan murka atas mereka.
Dan Tuhan menutup pintu bagi mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, kecuali untuk Kaleb dan Yosua. Mereka diperintahkan kembali ke padang gurun, sehingga umat Tuhan yang keluar dari tanah Mesir itu binasa semua di padang belantara. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, Tuhan menghendaki kita percaya kepada anugerah Tuhan, bukan kepada kekuatan diri kita sendiri. Sebab tidak percaya kepada anugerah Tuhan, hasilnya hanya kebinasaan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi kamu ini, baliklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Tebrau." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah umat Tuhan yang keluar dari tanah Mesir, mereka sendiri sudah menyaksikan pimpinan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan? Bukankah tidak mudah keluar dari tanah Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun? Bukankah mereka tahu berkali-kali Musa meminta izin kepada Fir'aun untuk memimpin bangsa Israel keluar? Musa tidak pernah mendapat izin. Bukankah mereka sudah mengalami setelah mereka keluar di tanah Mesir, mereka berhadapan dengan laut Tebrau dan mereka mengeluh karena mereka tidak bisa menyeberang, sedangkan pasukan Fir'aun sudah siap untuk menyerbu mereka. Tetapi mereka bisa melihat bagaimana Tuhan dengan kuasanya mengeringkan laut Tebrau sehingga mereka bisa menyeberang. Saudara, ada banyak hal yang Allah kerjakan di dalam memimpin umat Tuhan keluar dari tanah Mesir. Dan itu tidak pernah bisa dikerjakan oleh kekuatan mereka. Itu semata-mata karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena pimpinan Tuhan. Namun saudara, setelah mereka sampai di perbatasan untuk memasuki tanah perjanjian, setelah mereka mengirim 12 mata-mata pengintai, setelah mereka menerima kabar apa yang ada di tanah perjanjian dan siapa yang tinggal di sana, saudara, mereka tidak mau masuk tanah perjanjian. Mereka menggerutu. Mereka berpikir jahat tentang Tuhan. Saudara, sebetulnya apa yang terjadi? Saudara, mereka sebetulnya sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Namun ketika mereka memasuk tanah perjanjian, mereka mengabaikan kasih karunia Tuhan. Mereka melupakan kasih karunia Tuhan. Mereka kembali bersandar kepada kekuatannya sendiri. Mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Artinya, tidak percaya kepada firman Allah. Dan lebih lanjut lagi, sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Maka Alkitab mencatat Tuhan murka kepada mereka, dan Tuhan memerintahkan Musa memimpin mereka kembali ke arah padang belantara dan kembali ke laut Tebrau. Dan kita tahu, saudara, 38 tahun mereka baru kembali ke tempat yang mereka pernah tiba. Namun orang-orang Israel yang keluar tanah Mesir sudah tidak ada lagi. Yang sekarang adalah keturunan mereka. Saudara, Tuhan tahu siapa kita. Kita ini dari debu tanah. Tuhan tahu kita bukanlah seorang yang bisa segala-galanya. Bahkan sebetulnya hidup kita tergantung kepada Tuhan. Saudara, Tuhan yang mengenal kita. Memang Tuhan tidak menghendaki bahwa kita sepenuhnya bersandar kepada diri kita sendiri. Tetapi Tuhan mau kita bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, di dalam Yeremia pasal 17, di ayat ke-5 dan seterusnya dikatakan demikian, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kemudian ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan binasa. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan mengalami kehidupan. Itulah yang disampaikan Nabi Yeremia. Saudara, ketika kita tidak percaya kepada anugerah Tuhan, sesungguhnya kita sedang bunuh diri. Karena hidup kita itu semata-mata anugerah Tuhan. Saudara menghirup udara, kita tidak pernah bayar. Itu pemberian Tuhan. Dan apa yang kita usahakan, apa yang kita makan, saudara, semuanya itu ada karena anugerah Tuhan. Kalaupun kita mempunyai uang, tetapi jikalau tanah tidak subur, panen paceklik, tidak ada hasil, tidak ada yang bisa kita beli, tidak ada yang bisa kita makan. Saudara, anugerah Tuhan itulah yang membuat kita bisa menjalani kehidupan ini. Disitulah saudara, sebetulnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah kita percaya kepada Dia. Percaya kepada firman-Nya. Percaya kepada janjinya. Percaya kepada anugerahnya. Bukan bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri. Saudara, itulah yang Allah berikan yang sangat terbesar dalam hidup kita. Yaitu Allah menganugerahkan hidup yang kekal. Ketika kita percaya kepada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus. Sebagaimana hidup yang fana ini, kita bisa jalani, kita bisa dapatkan karena pemberian Tuhan semata-mata. Demikian juga dengan hidup yang kekal. Saudara, ketika kita percaya kepada pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam Kristus, kita tidak mengalami seperti orang Israel ini, di mana Tuhan memerintahkan mereka kembali ke Laut Tebrau dan mereka binasa. Saudara, ketika kita tidak percaya, Allah mau mengatakan kepada kita, silakan engkau kembali ke dalam dunia ini dan engkau binasa di dalamnya. Saudara, saya percaya, tidak seorang pun di antara kita yang mau binasa. Kita ingin mengalami hidup itu. Oleh karena itu, saudara, mari kita percaya kepada anugerah yang Allah berikan kepada kita di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami dengar pada hari ini. Biar firman-Mu membuat kami introspeksi diri. Dan firman-Mu membuat kami membuka hati percaya kepada anugerah Tuhan. Firman-Mu membuat kami menjadi bersyukur karena kekuatan kami sangat terbatas, tetapi Tuhan, Engkau selalu beranugerah di dalam keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.